Selamat siang pemirsa. Anda berjumpa dengan Sekilas Info bersama saya Dimas Primada. Pandemi COVID-19 hampir genap setahun berada di Indonesia. Apa saja dampaknya pada sektor ketenagakerjaan? Indonesia mengkonfirmasi kasus infeksi pertama virus corona penyebab terjadinya pandemi COVID-19 pada awal Maret 2020. Sejak saat itu, pemerintah gencar-gencarnya melakukan upaya untuk menangani COVID-19 terhadap berbagai sektor. Tak hanya pada sektor kesehatan saja, tetapi juga pada sektor lain, terutama pada sektor ketenagakerjaan dan ekonomi. Semeru Institute, lembaga independen yang meneliti virus ini pada awal Agustus 2020, memberikan catatan kebijakan yang berjudul mengantisipasi potensi dampak krisis akibat pandemi COVID-19 sektor ketenagakerjaan. Pada catatan itu, tim riset Semeru setidaknya menggarisbawahi dua implikasi krisis. Yang pertama, bertambahnya jumlah pengangguran. Yang kedua, berubahnya lanskap pasar tenaga kerja pasca krisis. Mengutip catatan Semeru, TPT tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 4,99% pada Februari menjadi sekitar 6,17% sampai 6,65% pada Maret 2020. Tim Semeru menyebutkan setidaknya ada 4 poin utama yang merubah lanskap pasar tenaga kerja. Yang pertama, penyerapan tenaga kerja tak setara dengan jumlah PHK. Yang kedua, perusahaan hanya akan menerima pekerja yang memiliki produktivitas tinggi dan dapat mengerjakan berbagai hal dengan sekaligus. 3. Lapangan usaha yang akan berkembang pasca pandemi adalah pada sektor teknologi. Dan perusahaan hanya akan menerima pekerja yang mahir pada sektor teknologi. Yang keempat, sistem alih daya dan pekerja kontrak akan lebih diminati. Demikian 6 upaya pemerintah guna menekan jumlah pengangguran selama pandemi COVID-19. 1. Mengalokasikan dana penanganan sebesar 46,6 miliar dolar Amerika Serikat termasuk ekonomi bagi para pelaku usaha sebesar 17,2 miliar dolar Amerika Serikat. 2. Menyediakan program insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman atau kredit. Dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. 3. Menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal sebesar 70,5 juta. 4. Memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. Hingga saat ini telah terrealisasi lebih dari 680.000 penerima manfaat program ini. 5. Memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan teknologi tepat guna TTG, tenaga kerja mandiri TKM, dan kewirausahaan. 6. Menyediakan panduan yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja, utamanya menyangkut perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena COVID-19. Demikian sekilas info, saya Dimas Primada, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.